Assalamualaikum, welcome back to my channel. Sebelum ditonton, jangan lupa di subscribe dulu ya. Ini adalah kopi Solo, salah satu kopi favorit di Indonesia. Kopi ini sudah tembus pasar Amerika loh. Selain rasanya unik, pembudidayaan kopi Solo juga menghargai alam. Nah, seperti apa sih proses pembuatannya? Nonton sampai habis ya. Kita ke Lembah Gumanti, Nagari Ayah Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Disinilah, di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, merupakan salah satu sentra kopi yang mengusung nama Solok Rajo. Ayo kita lihat mulai dari panen cerinya. Ceri itu adalah buah kopi yang sudah berwarna merah seperti ini. Sudah bisa dipanen. Kopi yang sudah dipanen petani ditimbang dulu. Kemudian dijemur di tempat penjemuran seperti ini. Hingga kopinya sudah menghitam. Lalu dipisahkan antara kulit dan biji kopinya menggunakan mesin ini. Jadinya seperti ini nih, biji kopi mentah berwarna hijau kekuning-kuningan. Selanjutnya, biji kopi ini di roasting atau disangrai dengan waktu dan suhu tertentu agar menghasilkan rasa kopi yang enak. Kopi pun siap digiling dan dinikmati. Nah, ini adalah cupping. Cara untuk menilai rasa dan aroma kopi dengan mengendus dan menyesap kopi sesuai urutan. Apa ya keistimewaan dari kopi Solok Rajo ini? Nah, keistimewaan dari biji kopi Solok Rajo ya. Kalau tahun-tahun awal dulu, tahun 2016-2017 mungkin kami bisa berkata keistimewaan kopi Solok Rajo itu adalah karena rasanya yang fruity, acidnya seperti lemon, ada spicy-nya, kemudian sweet aftertaste dan sebagainya ya. Tapi ketika tahun berjalan, di mana semua orang kemudian bergerak processing kopi, pengolahan kopi dari seluruh penjuru Indonesia muncul. Ketika semua orang bertanya tahun 2021 ini apa sih keunggulan kopi Solok Rajo itu? Keunggulan kopi Solok Rajo itu adalah kami mengatakan coffee for people and earth, di mana ketika kami melakukan pengembangan kopi itu tidak hanya berdampak kepada masyarakat lokal di sini, tapi juga berdampak ke planet bumi. Karena kita berusaha mengembangkan kopi mulai dari awal dulu, itu pola agroforestry semuanya. Kita berusaha meyakinkan saudara-saudara kami, ayolah hutan yang dulu kita tebang untuk pohon markisah, ini sekarang kita tanam kopi, ini bibit kopinya kami kasih, ini bibit pohon naungannya kami kasih, supaya nanti ada naungannya lagi, ada tegakannya lagi. Kopi yang bisa mendorong saudara-saudara kami untuk care terhadap alam lagi. Karena kopi ini mensyaratkan harus ada pohon naungan. Kalau kita nanam kopi tidak pakai pohon naungan, apalagi di daerah tempat kami curah hujan itu tinggi sekali, di mana dalam 12 bulan setahun itu ke-12 bulannya adalah bulan basah. Kalau ada pohon naungan, hujan itu kan run off tadi agak bisa terkurangi, sehingga pencucian tanah itu menjadi berkurang. Saat ini jalur distribusi kita
Untuk pasar lokal itu mulai Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Sedangkan pulau-pulau yang lain itu agak sulit karena kurir itu kemahalan ongkos kirim yang sana. Kemudian kalau untuk luar negeri kita mencoba dengan bantuan kawan yang lain itu mendistribusikannya seperti ke pasar Amerika Serikat, kemudian ke pasar Jepang, pasar Korea, pasar Australia. Kemudian yang menarik ini namanya adalah klinik kopi. Memang ini klinik kopi ini adalah banyak orang yang sayang ke mereka, banyak juga orang yang tidak sejalan dengan mereka ya. Tapi saya salut dengan terobosan Mas Pepeng. Beliau adalah orang yang benar-benar full mendukung branding Kopi Solok dengan Kopi Bu Nurnya. Jadi beliau membantu membranding Kopi Solok dengan satu personal nama Kopi Bu Nur. Nah, dimanapun event beliau pasti akan berusaha mendukung seperti itu. Sampai ketika AADC 2 beliau juga berusaha memperkenalkan kopi itu. Jadi kami beruntung sekali punya teman sebaik beliau. Sampai jumpa ya di cerita Nasya selanjutnya setiap Rabu siang. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya. Dadah!